Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk kita masuk ibadah Natal. Kiranya kita beri berkati melalui kelahiran Tuhan Yesus. Kiranya kita semua boleh mendapatkan damai sukacita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita untuk menaikkan doa, kita untuk menundukkan kepala kita untuk bersaat teduh. Kita boleh mengucap syukur pada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari Minggu hingga tahun, dan kita boleh kembali menikmati akan tahun ini untuk kita boleh merayakan Natal pada tahun ini. Apapun yang boleh terjadi, apapun dalam segala perkara di dalam kehidupan kita, kiranya terus kita menyerahkan segala kekhawatiran, kita menaruh segala beban dan hidup kita pada Tuhan, karena Tuhan yang terus memelihara kita, Tuhan yang mengangkat kita. Karena kita saat boleh merendahkan diri, Tuhan akan menolong kita. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita boleh mengangkat pujian ini untuk membawa kita, bila Kau yang membuka pintu, bahwa bila Tuhan yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Dan bila Tuhan yang mengangkat kita, tidak akan ada yang merendahkan kita.
mengucap syukur Tuhan pada hari ini, hari yang indah, hari yang penuh dengan ucapan syukur. Kami seluruh umat-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan, boleh melihat akan kebesaran-Mu, boleh melihat akan segala kemurahan-Mu Tuhan. Engkau telah lahir Tuhan di dalam dunia ini Tuhan, yang penuh dengan kemunafikan Tuhan, penuh dengan segala dosa dan kelemahan kami Tuhan, yang rela Tuhan terus dalam kesederhanaanmu Tuhan untuk melahirkan seorang putra yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Raja, sebagai Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersama keluarga kami, bersama jemaat-Mu dan di seluruh muka bumi ini Tuhan, boleh memperingati akan kelahiran-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan untuk jemaat-Mu dan saudara kami yang lainnya saat ini dalam perjalanan, mungkin dalam liburan dan juga dalam keperluan kesibukan mereka masing-masing, namun mereka terus Tuhan untuk teringat akan hari ini bahwa Engkau yang boleh lahir dan hidup mati bagi kami manusia Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga Kak lupa kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan tidak bisa merayakan, tidak bisa beribadah, untuk saudara kami yang ada di Sumatera, Aceh dan juga dan lain sebagainya terdampak untuk bencana banjir dan longsor ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, kami serahkan Tuhan, dan juga mereka untuk dapat terus dipulihkan, mereka terus Tuhan mendapatkan akan hikmat-Mu, mereka mendapatkan akan menjadi bagian melalui pertolongan Allah dan pertolongan juga untuk pemerintah-pemerintah baik di daerah maupun pusat ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati ibadah kami, untuk kami boleh merasakan, kami boleh menikmati ibadah Natal tahun 2025 ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam kami ucapkan yang baru ataupun yang baru datang, kita terus beribadah dan kita akan merasakan akan sukacita ini. Kita boleh bersuka cita karena Tuhan telah datang, kita menyambut Raja kita. Hai dunia bersukalah, kita menyanyikan nyanyian tema kita nomor 59. Dia karena Dialah Al-Masih. Dengan segala ucapan syukur kita terus menyembah Dia. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Yakobus Wuryanto dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 9.
Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya. Tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon-pohon aras. Demikian pembacaan firman Tuhan yang akan nanti disampaikan oleh yang banyak Pendeta Gus Suryanto. Dan kita saatnya untuk terus dukung akan setiap pokok-pokok doa kita pada minggu ini. Terlebih untuk bangsa ini, kita boleh merasakan akan segala persoalan dan juga musibah bencana yang banyak terjadi di minggu-minggu kemarin. Kita mohon pimpinan pada Tuhan untuk melawat akan bangsa ini, untuk ujian keselamatan, pertobatan dan juga kuasa Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ini. Sekaranglah waktunya. Melalui ujian ini kita boleh mengangkat bangsa ini, kita boleh memohon pada Tuhan akan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan.
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merasakan sukacita yang penuh melimpah pada hari ini ya Tuhan Yesus. Kau sebagai juru selamat kami datang ke dunia ini, memberikan kami damai sejahtera, lahir ke dunia ini untuk bersama-sama kami ya Tuhan. Dan Kau lahir ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang bisa melakukan banyak hal untuk kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk negara-negara yang baru pertama kali merayakan Natal ya Tuhan, setelah sekian tahun ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih kepada-Mu karena di negara-negara ini boleh merayakan sukacita Natal seperti kami yang ada di sini ya Bapa untuk merayakan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur Tuhan untuk bangsa-bangsa dimanapun berada yang boleh merayakan Natal. Biarlah damai, sukacita bisa mereka rasakan dan mereka bawa ya Tuhan, dan mereka bisa berikan kepada orang-orang sekitar juga ya Bapa. Kami serahkan semua bangsa dan negara ya Tuhan, teruntuk Indonesia ya Bapa. Aceh, Sumatera yang terkena dampak banjir, Guci yang ada di Tegal Tuhan, kami serahkan ya Tuhan. Dampak-dampak banjir, bandang, tanah longsor, semua ya Bapa, atau erupsi gunung berapi ya Tuhan, kami serahkan ya Tuhan Yesus. Kami bawa dalam doa Tuhan, dan kami serahkan juga teruntuk anak-anak-Mu yang pada saat ini tidak bisa merayakan Natal ya Bapa. Biarlah damai, sejahtera tetap ada di hati mereka, dan mereka bisa merasakan kasih yang dari Bapa saja ya Tuhan untuk mereka. Kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu untuk pemerintahan dan segala yang terjadi ya Tuhan untuk bangsa kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk pertama kalinya Indonesia boleh merayakan Natal bersama ya Bapak di Gelora Bung Karno ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan keamanan Natal bersama ini ya Tuhan, dan serempak dimanapun berada di Indonesia ini ya Tuhan. Kami serahkan keselamatan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang merayakan Natal ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati pemerintah kami, berkati jajarannya sampai ke desa-desa ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, juga Kau berkati gembala-gembala sidang yang ada di seluruh Indonesia yang boleh melakukan bersama-sama jemaatnya untuk merayakan Natal ya Bapak. Kau lindungi Tuhan gereja-gereja yang untuk merayakan Natal ya Bapak. Kau sertai ya Tuhan, biarlah kami semua merasakan damai, sejahtera, kasih-Mu ya Bapa daripada-Mu ya Tuhan, untuk bisa merayakan Natal ya Tuhan Yesus. Keselamatan yang daripada-Mu, kasih yang Engkau berikan ya Tuhan. Tuhan berkati gembala-gembala sidang dan keluarga ya Bapa dimanapun berada, teruntuk gereja-gereja baptis yang ada di seluruh Indonesia. Perlindungan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, bisa merayakan Natal sesuai dengan sukacitanya ya Bapa yang daripada-Mu. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati gereja kami juga. Terima kasih untuk sukacita Natal yang kami boleh rasakan. Berkati untuk gembala sidang kami, Pendeta Wuryanto, keluarga ya Tuhan. Berkati dalam pelayanannya, kesehatannya. Berkati juga anak-anaknya. Berkati juga untuk Pendeta Amin dan keluarga. Berkati juga untuk Pendeta Muda Randy yang ada di Tegalsari Purworejo. Kau berkati ya Tuhan beserta keluarganya. Berkati juga jemaat yang ada di sana ya Bapak. Biarlah mereka bisa merasakan sukacita Natal juga. Berkati juga untuk Pak Daniel Wicaksana yang ada di Kalimantan dan keluarga dan jemaat semuanya ya Bapak. Kami serahkan Tuhan setiap gereja-gereja ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga untuk jemaat yang ada di sini, berkati yang
sedang liburan maupun sedang kumpul keluarga Tuhan, Tuhan yang tolong menyertai mereka, tetap melindungi mereka dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih juga untuk boleh kami kumpul keluarga bersama-sama dimanapun kami berada. Tuhan Yesus berkati juga untuk panitia perancang yang baru ya Bapa, biarlah kami bisa berjalan maju ke depan dan kami bisa bersatu hati untuk membangun gereja ini. Terima kasih ya Bapa untuk sukacita Natal dan kebahagiaan Natal. Kami serahkan selanjutnya ibadah ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Karena apa? Hari ini hari Natal, Tuhan Yesus telah lahir. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita katakan pada saudara kita kanan, kiri, depan, belakang, Yesus telah lahir. Katakan, Tuhan telah lahir bagi Anda dan kita semua. Tuhan Yesus telah lahir. Amin. Kita fellowship untuk kanan, kiri, depan semua. Katakan Tuhan Yesus telah lahir. Ya, kita semua bersukacita kesempatan pagi ini karena Tuhan Yesus telah lahir bagi kita semua. Dia lahir, Dia bangkit, Dialah Raja di atas segala raja. Amin. Bismillah. Semangat, kasih Anturi sungguh luar biasa. Tahun ini kita boleh diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk kita boleh merasakan sukacita Natal ini. Katakan, Dia lahir untuk kami. Kita boleh bersukacita, kita boleh bertepuk tangan untuk memuji Tuhan kita bahwa Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini. Kini saatnya Bapak Ibu kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan perbulan dan janji iman kita pada minggu ini di hari Natal ini. Ibu Caturini dan
Saudari Setia akan menolong kita membantu naikkan doa, persembahan, dan mengedarkan kantong. Sebelumnya saya akan membacakan panggilan memberi Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban pada Allah, dan bayarlah nasarmu pada Yang Maha Tinggi. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan satu di dalam doa. Tuhan, di kesempatan ini kami datang kembali di hadapan Engkau. Kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau dengan penuh rasa syukur kami Tuhan. Di kesempatan ini kami boleh merayakan Natal bersama keluarga besar Gereja Baptis Cikarang. Tuhan, biarlah kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Engkau untuk kami. Kami boleh bersama-sama di tempat ini bersama dengan jemaat. Kami mempunyai satu hati untuk mengasihi, untuk menghormati, bahkan kami boleh saling menopang. Dan di kesempatan ini Tuhan, kami seperti orang Majus yang membawa persembahan, bukan emas, perak, dan kemenyan atau mur yang kami bawa di hadapan Engkau, tapi pada kesempatan hari ini kami membawa hati kami yang tulus Tuhan untuk menyembah Engkau, dan kami mau mengikut Engkau seumur hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum, dan biar semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Dan kami menyerahkan Ibu Indah Rini yang pada tahun ini, tahun 2026, akan memegang panitia keuangan. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada Ibu Indah Rini, dan biarlah kami tim panitia perancang boleh membantu dengan baik dan dengan penuh keikhlasan hati kami ya Tuhan. Dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati persembahan yang kami kumpulkan saat ini. Persembahan kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikan sedikit dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan persembahan ini hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu memberikan persembahan perpuluhan untuk kemuliaan nama Tuhan di gerejanya. Dan kita akan berdiri, kita akan menyanyikan doksologi kita, berkati persembahan nyanyian pujian 359. Berkati persembahanku
Kini saatnya kita akan mendengarkan apa yang boleh difirmankan Tuhan melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus, melalui Bapa kita yang kekal Raja Damai. Demikian judul khotbah pada pagi hari ini. Di hari Natal ini kita mempersiapkan dengan pujian Kukurang Tahu Mengapa Tuhan Allah, nyanyian pujian 63 untuk mengawali kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang dan bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami bisa beribadah kepada Allah yang hidup, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di tempat ini. Kami mengadakan ibadah untuk mengingat kembali momen spesial di mana 2025 tahun yang lalu sekitar Engkau telah hadir ke dalam dunia ini dalam satu misi yang tidak pernah diulang dan tidak pernah tergantikan oleh siapapun juga. Dan itu merupakan satu nubuatan yang sudah Engkau genapi, dan apa dampaknya itu boleh kami rasakan saat ini. Dan hari ini Tuhan, kami datang untuk menyembah dengan spirit yang sama, yaitu spirit kelahiran Yesus Kristus pada 2000 tahun yang lalu, di mana gembala-gembala bersuka cita ketika melihat kabar tentang kelahiran. Terima kasih Tuhan, hati yang sama
seperti orang Majus, hati yang sama seperti gembala, bila kami berikan hari ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kiranya terjadi ya dan amin atas hamba-Mu ini dan atas kami semua, supaya kami beroleh sukacita yang lebih dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari kita katakan amin. Salam, selamat Natal sekali lagi saudaraku sekalian. Selamat Natal ya. Puji nama Tuhan. Hari ini pasti banyak WA yang masuk dan saudara mungkin belum sempat baca ya. Pasti ya saudara-saudara ya, kalau Natal begini dung ada banyak ya. Saudara pasti juga sama ya. Nah Ibu Bapak dan Saudara, jangan dipikir bahwa setiap Natal atau saat ini ketika Natal, jangan dipikir bahwa semua orang bahagia. Jangan dipikir bahwa orang kelihatannya ada perayaan yang dan pesta pora yang luar biasa misalkan ya, dan ada banyak biaya gereja dikeluarkan untuk acara Natal tersebut. Ya bukan di sini aja ya, mungkin ya untuk perayaan-perayaan kemarin. Tetapi dimanapun, jangan dipikir bahwa semua orang bahagia dengan Natal tersebut. Orang Kristen loh maksudnya, orang Kristen sendiri. Kita nggak tahu saudara apa yang terjadi dalam hidup mereka. Ada yang mengalami satu padang gersang, padang kering, keronta dan sebagainya. Ada yang pada saat Natal justru kehilangan keluarganya, kehilangan pekerjaannya. Ada yang pada saat Natal justru sedang kecewa, sakit, dendam dan sebagainya. Ada yang pada saat Natal juga mengalami sesuatu yang tidak baik. Justru sebaliknya saudara. Jangan dipikir semua bahagia saudara sekalian ya. Semua sukacita. Dalam konteks pada zaman itu pun sama saudara. Tidak ada settingan Natal tanggal sekian ya. Tidak ada settingan Natal pada ya sebenarnya secara harfiah atau secara kalau diteliti secara historis memang betul bukan tanggal 25 saudara ya. Tapi kita bersama-sama mengakui sepakat di Indonesia ini dan seluruh dunia ya tanggal 25. Karena yang penting bagi kekristenan bukan secara lahiriah tetapi hati ya. Jadi ya udahlah tanggal 25 ya 25 aja gitu ya. Yang penting kita rayakan sukacita dan sukacita bersama. Bahkan bukan tanggal 1 Masehi ya kelahiran Yesus Kristus itu. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, dalam konteks yang sama juga, ya sama. Pada waktu itu memang orang-orang nggak pada bahagia, saudara. Orang-orang sedang dalam kesukaran, orang-orang sedang dalam keterpurukan, orang-orang sedang dalam situasi yang tidak menyenangkan. Gembala nggak senang, ya, hanya orang Majus aja ya yang senang ya. Tapi ia harus berjalan ribuan kilo dan menghadapi apa, saudara? Ingin menyembah Mesias itu menghadapi apa? Tantangan Mesias, tantangan dari Raja Herodes. Ini Bapak dan Saudara sekalian, ketika firman Tuhan ini lahir, Saudara sekalian, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ketika firman Tuhan ini lahir pun dilahirkan dalam situasi yang memang tidak baik-baik saja, gitu ya. Pada zaman itu, saudara sekalian, ya, pada zaman itu, ya, zaman Yesaya, saudara, situasi politisnya kita kemarin udah bahas sedikit ya. Kerajaan Israel itu sudah terpecah jadi berapa, saudara? Jadi 2, kerajaan selatan dan kerajaan utara. Kerajaan utara ibu kotanya di mana? Samaria. Ya. Kerajaan Israel selatan ibu kotanya di mana? Yerusalem. Di mana Yerusalem itu ada bait
suci, ya, bait Allah, betul, bait Elohim pada waktu itu. Nah, di Israel Utara ada Samaria, sudah terpecah, lalu apa saudara? Dijajah oleh raja atau kerajaan Asyur. Sudah lihat deh sejarah lagi ya, mungkin bisa dilihat di Alkitab ya. Sudah terpecah-pecah, dilihat atau dijajah oleh raja Asyur. Israel Utara memberontak, kalah, saudara ya. Lalu apa saudara? Israel Selatan masih aman karena apa? Bersekutu dengan Asyur. Tapi lama kelamaan mulai mikir, berontak juga, ya. Dan mulai ada rencana pemberontakan dan bersekutu dengan siapa? Negeri-negeri lain. Ada Babel, ada Babylon, ada Ethiopia, ada Mesir, dan negeri-negeri sekitar yang juga merasakan penderitaan yang sama oleh kekejaman kerajaan mana saudara? Asyur, ya. Zaman Yesaya itu raja Asyur yang apa? Kerajaan Asyur yang betul-betul berkuasa dan menjajah seluruh negeri termasuk Israel. Enggak ada yang lepas dari situ. Mereka bersepakat ingin apa? Ingin menghancurkan kerajaan Asyur. Nah, saudaraku sekalian, lalu firman Tuhan lahir dari situasi politik yang seperti ini. Di mana apa? Di mana orang-orang Israel, di mana raja-raja Israel sedang kebingungan mencari tempat apa, saudara? Perlindungan, mencari konco sekutu. Orang Israel bingung nyari teman. Siapa ya yang sebanding dengan Raja Asyur? Bingung. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan datang dan berkata kepada mereka, berkata kepada Israel, berkata kepada raja, berkata kepada rakyat Israel Selatan maupun Utara, bahwa akan ada seorang anak yang lahir yang namanya akan disebut apa? Bapa yang kekal dan raja damai. Sebenarnya ini kan satu kesatuan, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, raja damai. Dalam konteks itu sebenarnya apa? Ini berbicara soal siapa? Siapa Tuhannya orang Israel, saudara? Yahweh, Bapa Yahweh, Elohim Yahweh. Dalam konteks zaman Yesaya, firman Tuhan ini dimaksudkan, cara gampangan itu begini ya, jangan mengandalkan bangsa-bangsa lain, jangan mengandalkan negeri Mesir, jangan mengandalkan Aram, jangan mengandalkan Asyur, jangan mengandalkan siapa? Ethiopia, jangan mengandalkan bangsa-bangsa lain untuk mencari tempat perlindungan. Tapi siapa? Andalkanlah siapa, saudara? Bapa yang kekal. Karena saudara-saudara sekalian, Bapa yang kekal di sini dalam konteks pada zaman itu, ini kita sedang mencari artinya Bapa yang kekal dalam konteks zaman Yesaya ya. Dalam firman Tuhan ini, apa saudara? Bapa yang kekal, ya seperti biasa hubungan ayah dan anak, tetapi juga lebih berarti apa? Gelar seorang pemimpin suatu komunitas, misalkan di kampung tertentu ya ada ketua adat kan ya, opung ya, ada ya. Dan ketua adat itu apa saudara? Seringkali disebut apa? Ketua atau apa Pak? Dan seringkali disebut apa? Bapak ya, Bopo gitu ya. Jadi Bapak yang kekal di sini bisa berarti dua-duanya ya, bisa berarti dua-duanya dalam konteks tersebut. Yaitu apa? Sebagai pelindung suatu komunitas. Bapak dan ayah dan anak pun apa? Bapak itu pasti pelindung, pemelihara dan lain sebagainya. Ini bukan saya memaksakan, tetapi memang konteks pada zaman itu seperti itu. Bapak yang kekal, dan kekal itu adalah selama-lamanya. Ini menunjuk siapa? Elohim Yahweh atau Bapa Yahweh. Nah, saudara sekalian, jadi arti yang sebenarnya pada saat itu Bapa yang kekal adalah menunjuk, atau Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel, enggak usah bergantung kepada negeri-negeri lain, raja-raja terkenal sekitarmu. Dalam kondisi seperti ini,
tetapi engkau sudah punya Allah yang memang punya sejarah melindungi dari awal sampai sekarang, yaitu Bapa yang kekal, Bapa yang melindungi engkau. Gak usah bingung dan berpeganlah, karena maksud kitab Yesaya memang kitab yang luar biasa, yaitu menjaga kekudusan Allah supaya orang Israel kembali kepada Allah. Bapak dan saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana ini bisa dikaitkan dengan Yesus Kristus? Kemarin sudah kita bahas, saudara ya. Bagaimana ini bisa dikaitkan dengan Mesias? Bagaimana kita mengatakan orang-orang Kristen pada zaman ini? Inilah letak persoalan kita dengan orang Yahudi itu gini. Orang Yahudi masih berpikir bahwa Mesias itu adalah apa, saudara? Belum datang, nanti, ya, belum datang dia. Yang dijanjikan itu belum datang. Tetapi kita percaya bahwa Mesias itu sudah datang dan digenapi oleh siapa? Dalam bentuk Yesus, dalam wujud siapa? Manusia Yesus Kristus. Saudara sekalian ya, saudara, kemarin kita bahas bahwa kasus Yesaya adalah kasus Israel adalah krisis Israel adalah sebuah kasus, saudara ya. Kasus itu begini, apa ya enaknya ya. Ini misalkan ini saya pegang nih, Mas Rafael berani nggak pegang ini, buka ini kabelnya? Berani nggak? Berani? Pakai sepatu, oh pakai sepatu, oh bisa kan ya? Taribut juga berani pasti ya, karena memang salah satu. Saya dulu gini Pak, saya memang penasaranan ya jadi orang ya, karena di tempat saya itu ada baru-barunya listrik ya, baru-barunya listrik ya. Jadi saya nggak ngerti apa namanya, kalau listrik ini kok bisa nyala gimana ya. Lalu apa, saya ambil gunting sudah ya, gunting saya colokin dua-duanya ini bolongan itu, ternyata apa, bledos dua. Wah, bledos ya nggak boleh ya. Dan dari kasus ini saya tahu ya, apa yang saya ketahui dari kasus ini, yang saya ketahui apa, plus minus itu kalau listrik nggak bisa di plus minus ya, bener ya, nggak bisa disatukan. Kalau disatukan bisa bledos. Dari kasus kejadian saya ini ya, dua gitu ya, ada orang kesetrum ya. Apa yang saudara bisa pelajari? Apa yang kita bisa pelajari? Bahwa listrik mengandung setrum. Itu ide universal ya. Maksudnya itu ide ilahi yang berlaku untuk semua orang. Dari kasus saya bukan, amin dalam nama Yesus, enggak ya. Dari kasus saya kejedot, saya kesetrum dan lain sebagainya misalkan ya, saudara bisa belajar, yang melihat itu, yang membaca itu bisa belajar bahwa ada satu ide di dalam semuanya ini yang saudara bisa temukan, yaitu apa? Bahwa listrik itu mengandung setrum dan itu berbahaya bagi manusia. Saudara sekalian, dari kasus Israel pada zaman Yesaya, di mana Israel sedang menghadapi satu krisis politik yang luar biasa, ekonomi yang luar biasa, sesuatu yang hancur, cur lebur. Allah sedang mengerjakan dan mengemukakan satu ide yang bersifat apa? Universal. Allah ini mengungkapkan satu kebenaran tentang apa? Tentang keselamatan. Bukan soal apa? Bukan soal keselamatan yang di dunia ini aja, pada zaman itu saja, tetapi soal keselamatan yang bersifat apa? Ini akan jadi kata-kata yang biasa kalau tidak ada bukti. Dan sekarang buktinya, saudara, salah satunya apa? Sudah, mari kita buktikan. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 27. Firman Tuhan katakan apa di sini? 1, 2, 3. Lalu aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada. Apa artinya nih? Bagaimana dengan ini ya, Bapa yang kekal,
lalu ini menunjuk kepada Yesus, lalu penggenapannya ini. Buktinya kan ya, buktinya bahwa di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, berita atau statement Yesaya, ide Allah yang universal itu, yang berlaku untuk semua zaman, semua orang, keselamatan untuk semua orang, tentang Bapa yang kekal ini, gelar Bapa yang kekal ini digenapi oleh apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bahwa Dia adalah apa, saudara sekalian? Yesus adalah pelindung yang sempurna. Yesus adalah pelindung yang kekal. Dia tidak hanya melindungi saudara, tidak ada memelihara saudara, tidak hanya memelihara saudara, tidak hanya menjadi pendamping saudara dan saya dalam satu periode tertentu. Tetapi apa saudara sekalian? Dia adalah pendamping, penolong, dan juga apa? Pelindung Bapak Ibu dan Saudara yang kerajaannya itu kekal selama-lamanya. Baik di mana saudara? Di dunia dan di surga. Oleh karena itu ayat yang ke-18 dalam Matius pasal 28 ayat 18 katakan apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana? Di surga dan di bumi. Kuasa di surga dan di bumi sudah dipegang oleh Yesus. Kalau begitu saudara sekalian, hari ini kalau kita berdoa, Bapa kami yang di surga, berdoalah kepada Bapakku dalam siapa? Nama Yesus. Berdoalah kepada Bapa dalam nama Yesus. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, itu melindungi kita, saudara. Itu sudah melindungi saya dan saudara. Ketika saya dan saudara sedang menghadapi persoalan-persoalan dan masalah-masalah dalam hidup kita, hari-hari ini saudara sekalian, banyak hal yang bisa menjadi pegangan dalam hidup kita. Mungkin prosesnya sama ya, atau kasusnya sama dengan bangsa Israel pada waktu itu sedang menghadapi satu krisis dan kita mencoba mengandalkan banyak hal. Ada yang mengandalkan pekerjaan, nggak taunya di PHK. Udah terlanjur mengandalkan hidupnya dengan pekerjaan, nggak taunya di PHK. Saudara bisa bayangin nggak rasanya bagaimana? Kelimpungan, saudara ya. Waktu pandemi itu banyak orang yang stres. Betul nggak? Banyak orang yang terpaksa manajer turun ke jalan untuk apa, saudara? Jualan, katanya seperti itu ya. Jualan dan mencoba untuk ke jalan dalam arti bukan ke lapangan ya, bukan berarti ke jalan-jalan gitu ya, tapi ke lapangan gitu ya. Hal-hal praktis, mengejarkan hal-hal praktis. Ada banyak orang yang mengandalkan investasi, tenang gitu ya. Nggak taunya saudara ya, sebenarnya ngalami ya, pernah ya. Jadi ada banyak yang mengalami ya. Waktu mau diklaim saudara, tak dulu, nunggu antrian yang ke 1000 1000 tahun setelah saudara ya. Setelah dipanggil oleh Tuhan, hidup hari demi hari harus berjalan. Ya. Ada yang pengalaman seperti itu. Ada yang mengandalkan apa saudara sekalian? Orang mengandalkan mengandalkan orang lain, orang tuanya lah, bapaknya lah, ibunya lah, dan sebagainya. Tapi orang itu kan bisa apa saudara? Bisa meninggal saudara ya, bisa nggak ada. Kalau sudah terlanjur mengandalkan orang, saudara, apa yang terjadi? Bahaya. Apalagi orang itu juga apa tadi Pak Siantri bilang bisa berubah ya. Bisa berubah ya. Dalamnya lautan, dalamnya palung samudra bisa kita selami. Dalamnya hati, siapa yang apa? Siapa yang tahu. Jadi hati saudara-saudara itu lebih dalam dari palung samudra. Ya, palung atau palungan ya? Palung ya. Palung samudra. Nggak tahu, orang bisa berubah dan menyimpan sebuah motivasi dalam hati yang paling dalam nanti keluar pada waktunya.
Biasanya pada waktu krisis keluar itu hati terdalamnya. Ketika orang mengandalkan orang, nggak bisa diandelin, saudara sekalian. Lalu ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, saudara, apa yang terjadi? Seringkali apa? Salah, saudara ya. Pernah kan kita diwasikan percaya diri bahwa ini pasti benar. Nggak taunya pas apa namanya, saudara? Saya pernah ya pelayanan ngandit, meskipun saya bungkus dengan kegiatan rohani, dengan cara-cara rohani gitu ya, dengan metode ini, pasti berhasil. Nggak taunya pada hari hanya mak pleketes, saudara. Mak pleketes itu artinya apa, saudara? Maktus, nggak ada hasil, nol, jauh di luar ekspektasi. Drop saya, saudara, ngandelin diri sendiri, kecewa terhadap diri sendiri, bingung, kecewa terhadap orang lain sih bisa, kecewa terhadap diri sendiri, ya, bodohin nggak jalan dan bodohin diri sendiri, salah. Jadi runtutan usaha itu semua salah. Ya Bapak dan Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita Bapa yang kekal itu adalah pelindung satu-satunya pegangan dan saudara sudah punya, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak hanya menjamin saudara dalam dunia ini dalam satu periode tertentu, tapi nama Yesus juga punya nilai jual di surga. Nilai jualnya adalah nilai jual tertinggi. Saudara jual nama saya, misalkan ya Urianto Sopo Urianto, ya, gak kena. Tapi ketika saudara berkata kepada malaikat, berkata kepada iblis, berkata kepada surga dan di dunia ini, Yesus, semua kuasanya tunduk. Tapi syaratnya saudara perlu bertemu ya, antara tubuh jiwa saudara ada satu keyakinan di dalamnya, full, nggak ada keraguan sedikit pun. Karena Dia, Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal. Ini bukan menunjuk kepada pribadi Bapa sebagai Allah Tritunggal, tapi ini adalah Yesus sendiri yang mempunyai gelar yang dinubuatkan, Bapa yang kekal, pelindung bagi saya dan saudara dari dunia ini maupun dalam kekekalan. Yang kedua saudara, terakhir, Raja Damai. Raja Damai, saudara sekalian, adalah raja yang memberi rasa aman. Pada saat itu rasa aman dan nyaman itu apa, saudara? Mahal ya? Mahal banget, saudara. Karena apa? Perang. Kondisi perang, hari demi hari bingung, jangan-jangan keluar sudah ada tembakan ya, jangan-jangan keluar sudah ada apa? Bom, jangan-jangan keluar nggak pulang. Ya, Mbah Buyut saya, katanya mbah saya dan katanya bapak saya itu keluar tapi nggak pulang-pulang, sampai nggak tahu. Namanya Mbah Buyut Suroyono ya, zaman dulu namanya Suroyono. Kalau orang masuk dalam kategori apa gitu ya, pada zaman Jepang gitu, Belanda atau Jepang waktu itu ya, sudah enggak atau jadi target gitu, jadi tentara Belanda atau tentara Jepang gitu ya, sudah enggak pulang kali ya. Orang-orang seperti itu ya, pergi tapi enggak tahu pulangnya. Ngeri ya. Dan saudara sekalian, rasa aman, jadi orang mau keluar rumah itu enggak ada aman-amannya ya. Kita pernah ngerasain seperti itu. Kalau kita agak susah mungkin itu bayangin ya di tempat ini ya. Tapi kalau untuk orang Israel, untuk orang Palestina, untuk orang negara-negara yang sedang konflik, nggak ada rasa aman sedikit pun, mau beraktivitas, mau berbisnis, mau usaha, mau berrelasi dengan siapapun, nggak ada namanya rasa aman dan nyaman. Karena apa? Mahal sekali kondisi konflik, kondisi sesuatu perang dan sebagainya. Nah, Raja Damai di sini pada zaman Yesaya dimaksudkan adalah sebuah raja atau bapa kita atau Allah Yahweh, Elohim Yahweh pada waktu itu ditunjuk, atau kalimat ini menunjuk kepada Bapa atau Tuhan Allah Israel. Dia adalah Tuhan yang memberikan kedamaian dalam kondisi yang seperti itu.
datanglah kepada Tuhan, maka engkau akan damai, dapat pulih, kerajaanmu itu pulih pasti, ya. Itu Yesaya mengingatkan bangsa Israel. Nah, bagaimana penggenapannya di dalam Yesus Kristus, saudara sekalian? Ya, salah satu ayat mengatakan yang terkenal bagi kita semua. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi penggenapan tentang kisah atau gelar Bapa surgawi, Bapa orang Israel, tentang Raja damai, yang berarti raja yang memberikan rasa nyaman dan aman, itu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu implementasinya bagi kita apa, saudara? Mari kita list rasa khawatir kita, saudara. Ini saya ambil di internet ya. Kira-kira rasa khawatir yang ada di dalam diri kita ini, coba apa, saudara? Pertama, coba deh, mungkin ada yang lain, di list, di daftar, di apa namanya, kalau orang Jawa itu dipetani, disisir. Aku ki khawatir karena apa? Aku itu nggak ada damai itu karena apa? Pertama lihat, saudara, masa depan. Ini paling umum ya, paling umum. So makan apa? Bulan ngarep piye, iso nikah karo sapa, iya anak-anakku sekolah ning ndi, curhat saja. Keceplosan sekali. Terus apa lagi? Apalagi ya, masa depan. Iya, pensiun nanti, anak-anakku piye lah, banyak lah ya. Dilis. Biasanya seperti itu. Sesuatu yang memang unpredict, sesuatu yang memang nggak kita ketahui, memang nggak tahu, semua orang nggak tahu masa depan seperti apa. Kita udah rencanakan matang-matang, nggak tahunya apa, sudah. Prediksi kita, spekulasi kita kan selalu apa, sudah terbatas ya, dan bisa meleset, ya, bisa meleset. Karena kita pandangan kita semuanya ya ada tembok, ya. Kita adalah materi, pandangan kita materi, kesimpulan kita adalah sesuatu yang materi. Apa yang di depan kita simpulkan berdasarkan track record dan pola yang sudah berlaku, kan? Sehingga kita punya kesimpulan sebuah rumus, lalu rumus itu kita akan pakai untuk memprediksi masa depan. Tapi kan kita nggak tahu masa depan itu apa. Misalkan krisis ekonomi tahun 99, plek, nggak tahu. Gempa bumi, dur, mati semua. Kiamat, dur. Siapa tahu? Tiwasnya khawatir, mikir-mikir, nggak taunya apa, saudara? Wes kita mikir banget, nggak taunya besok kiamat. Lalu saudara, apa yang bikin nggak ada damai? Banding-bandingin. Biasanya ya. Coba deh, saudara, kita menerima diri kita sendiri. Terima. Kadang-kadang saya juga tergoda untuk itu ya. Apalagi kalau melihat status saudara yang mungkin jalan-jalan gitu ya, enak banget ya. Sementara pun di itu kalau Natal turu nggarap khotbah, nggarap tugas, nggarap iki, nggarap apa namanya bulanan. Besok nyiapin khotbah lagi untuk hari Minggu ya begini ya. Jadi takik begini. Sekarang begini ya lagi ya. Dulu bur, nggak masih bisa nego gitu ya. Nah, ibu bapak dan saudara, banding-bandingin dengan orang lain. Sering kali kita bandingin dengan orang lain, makanya kita nggak ada damai. Orang lain seneng, kita jadi apa? Sedih. Tapi kalau kita nerima diri kita sendiri, ya wes ini memang panggilanku, aku berdiri di sini. Dan aku pun punya keistimewaan sendiri. Orang pun ketika lihat saya pun pasti juga mikir dengan perspektif yang berbeda sendiri. Dan itu on the track-nya. Ketika kita ngerti itu,
nggak banding-bandingin dengan orang lain, ya udah. Ya udah, kita bersyukur. Oke, mereka panggil nggak ada rasa gerem, sedih atau apapun ya. Tapi kadang-kadang juga iya. Ya, makanya seringkali kalau tanpa kita sadari saudara sekalian, sumber masalah itu apa? Story. Dalam konteks sekarang ini sumber masalah itu story WA, story Instagram, story Facebook. Mangan-mangan aku ora diajak, misalkan begitu ya. Itu kan marahi kudu musuh tapi ora iso ngomong, saudara. Ngerti nggak maksudnya Pak Santuri? Kalau diomongin ra pantes gitu kan ya. Enggak apa-apa ya, saudara. Nggak usah banding-banding, tapi kalau kita sudah memiliki hati yang tulus, ya oke lah, ini memang bagianku, itu bagiannya, sudah nggak usah. Dia memang punya bagian kaya raya, kita bagiannya cuma segini, ya bersyukur ya. Rezeki kita segini, rezekinya dia banyak, bersyukur ya. Apa yang kita miliki, dia bisa jalan-jalan kemana-mana, kita bisa jalan-jalan di depan rumah, ke kali dan ke gereja, puji nama Tuhan ya. Kan gitu kan, kita happy-happyin aja ya. Oke lah ya, sudah selesai ya ini ya. Lalu saudaraku, biasanya yang bisa kita list dari sumber kekhawatiran atau sumber tidak ada damai dalam hati kita, dendam dan kepahitan. Ini dari dulu itu. Jadi dimulai dari Kain ya. Kain dan Habil, sudah tahu ya. Padahal soal rohani loh. Sama-sama apa saudara? Sama-sama nyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, dalam hal rohani pun ada pembunuhan. Ya, jangan salah saudara sekalian. Karena apa? Dendam, iri hati. Dimulai dari apa? Iri hati. Iri karena apa? Satu dipuji oleh Tuhan, satunya enggak. Lalu timbul iri hati. Lupa kalau itu adiknya sendiri. Akhirnya dendam dan menimbulkan apa saudara? Karpai. Maka firman Tuhan bilang, Yesus mengatakan sebelum matahari terbenam harus sudah padam amarahmu supaya enggak mengakar. Kalau sudah mengakar mempengaruhi segala apa? Pikiran. Kalau sudah memenuhi hati, dendam itu memenuhi hati, pikiran pun digerakkan oleh apa? Itu, dendam itu. Lalu setelah itu mikir rencana pembunuhan. Membunuh dalam konteks sekarang macam-macam saudara sekalian, merencanakan kejahatan kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, saya pun merasakan seperti itu ya, hidup dalam dendam dan kepahitan tidak enak. Pernah, saudara. Saya juga tidak mengakui ya. Artinya mengakui pernah hidup dalam seperti enggak enak rasanya saudara. Hidup dalam kepahitan. Kita harus dimerdekakan. Itu bikin enggak ada damai saudara. Mau ngomong enggak enak, gimana sih? Tapi kalau kita enggak ada masalah, ya no problem, enggak silakan. Ya. Bahkan kita diperlakukan, misalkan setelah diperlakukan enggak baik pun enggak masalah, no problem. Ya. Udah selesai dengan diri kita sendiri, ngapain ya sudah ya berikan ya. Kadang-kadang yang bikin dendam mungkin saya ya juga ya bisa ya. Oke, saudara, relasi yang retak, deadline. Sekarang ada deadline terus ya, kesusu, rasanya gak enak, terburu-buru. Ya. Saudara dipenuhi nggak dengan hidup yang serba deadline? Kerjaan deadline, harus selesai hari ini, besok harus selesai hari ini, sudah kurang enak. Saudara. Turu pun nggak. Saya kalau udah ada deadline gitu, nggak bisa tidur. Meskipun capeknya luar biasa, saudara. Iso turu mending ngerjain ini, gitu kan? Selesai, mau sampai pagi atau apapun baru bisa tidur. Gitu. Kadang-kadang model saya seperti itu. Deadline. Saudara pun sama ya. Saudara pun sama di deadline di pekerjaan banyak ya. Saji mudah-mudahan nggak ada ya. Lalu perfeksionis, menuntut diri sendiri sempurna dan menuntut orang lain sempurna. Itu yang bikin nggak nyambung, nggak ada damai, betul-betul. Nah terus kemampuan perfect ya sopo, kan kita gitu.
yang kan kita nggak terima dengan diri kita. Misalkan kita main piano, misalkan main piano apa gitu ya, lagunya salah, lalu kita tutsnya salah gitu, menekannya salah, nadanya salah gitu. Lalu kita merasa apa sudah? Merasa berdosanya luar biasa. Itu adalah kesalahan yang nggak termaafkan, terngiang-ngiang. Lalu saudara nggak menerima di sini, lalu memutuskan yang lebih parah lagi, nggak mau main piano lagi. Nggak ada damai saudara orang seperti ini. Nah yang menuntut itu ya siapa? Orang lain nggak masalah kok, ya kan? Orang lain yang melihat engkau main salah piano, ora popo, ora masalah. Bahasanya Pak Ayu, Bapak Pak Ayu, setel kendo, ya. Setelan kendo, aja setelan kenceng-kenceng, pedot, ya. Dol, bautin sedol, tahu ya. Kalau dol malah gak bisa tinggu, ya, malah nggak jadi ya. Itu yang bikin nggak damai sejahtera, saudara-saudara. Ada beberapa lagi pasti ya, pasti ada banyak sekali yang bikin kita nggak damai sejahtera, saudara sekali. Kehilangan itu dalam kegiatan paling rohani sekalipun, dalam kegiatan paling rohani. Tetapi saudaraku, next mbak, ya ini solusinya saudara. Ketika firman Tuhan mengatakan pada zaman Yesaya digenapi dalam Yesus dan aplikasinya dalam sekarang, ketika perhatikan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ketika Yesus sudah bertata di dalam hati saudara dan saya, maka apa saudara? List-list ini perlahan mulai hilang. Kita sudah nggak khawatir, ya pelan-pelan lah sudah mulai ada apa saudara? Diserahkan sama Tuhan Yesus Kristus. Ya, percaya kepada Yesus. Coba orang kalau nggak percaya sama Yesus, piye? Ketika orang sedang membanding-bandingkan dengan orang lain dan tidak ada damai sejahtera, lalu dia berkata, Yesus memang engkau, atau kita nyanyi, bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Misalkan kita datang kepada Yesus, itu sudah bikin kita tenang. Lalu ketika saudara penuh dengan dendam dan kepahitan dan saudara berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, ku serahkan semuanya ini. Nih Tuhan, dendamku, akui semua, aku jengkel, aku wis serahkan. Ketika kita serahkan berarti apa saudara? Ini loh, begini loh. Aku di masalah sok serah nih. Aku masih pegang ini nggak saya? Enggak. Seringkali kita mengatakan saya serahkan, tapi kita masih pegang, masih moco-moco saudara ya. Namanya kita serahkan sama Tuhan. Yo wis ben dikerjakannya siapa? Biar dikerjakan siapa? Tuhan sendiri. Dendam, kepahitan, wis katakan sama Tuhan, ben dikerjakan Gusti Allah sendiri. Endi sing yang menuhi kan ya? Kita mana yang gitu ya? Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau apa sudah terakhir? Udah ya, udah tadi ya. Relasi yang retak, deadline, perfeksionis dan sebagainya. Oke. Saudara perhatikan ketika Yesus sudah saudara terima dan bertahta, apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit itu berkurang menuju kepada kesempurnaan, kedamaian di dalam Yesus. Amin ya. Amin. Mari saudara, kiranya Natal ini Bapa yang kekal, Bapa pelindung, pegangan yang tetap untuk selama-lamanya, dan juga Raja Damai kiranya bertahta dalam hati dan saya dan saudara, dan memaknai kasih karunia Tuhan yang betul-betul begitu besar dalam hidup. Mari kita berdoa saudara sekalian. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian yang kita akhiri ini dengan pujian Kau sungguh indah, tiada taranya. Ku kagum hormat akan Kau.
dan kekhawatiran, ketakutan. Dan kami mendata apa yang dalam hati dan pikiran kami hari ini Bapa, di saat momen Natal spesial ini. Kami mau berikan segala beban-beban kekhawatiran kami, ketakutan kami yang merebut damai sejahtera dalam hati kami, dalam perjalanan hidup kami hari ini Tuhan. Kami ambil, kami taruh, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sedang mengerjakan segala kekhawatiran ini, mengolahnya, mengaturnya untuk kami dan mereka-rekakan yang baik. Sebab Engkau adalah Allah pelindung, melihara. Di dalam Yesus ada perlindungan dalam dunia ini maupun dunia yang akan datang. Di dalam Yesus ada kedamaian di dunia ini dalam situasi apapun. Diberkatilah Tuhan kami semua yang mengandalkan nama Yesus. Hanya nama Yesus Mesias yang datang dan menyelamatkan hidup kami. Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapak, berkati kami semua hari ini yang ada di tempat ini. Biarkanlah mereka di saat Natal yang mengharapkan cinta kasih Tuhan dalam hidup mereka, dipulihkan keluarganya, dipulihkan kehidupannya, dipulihkan pergumulan-pergumulannya. Hari ini Tuhan kami berdoa, Tuhan jangkau mereka, hampiri mereka, dan salurkanlah kasih karunia-Mu buat mereka. Makasih Bapak, terima kasih. Mau pulang ke rumah masing-masing, bertemu dengan saudara, teman-teman, tetangga dan sebagainya. Biarkanlah kami sukacita bersama mereka. Terima kasih Bapak. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Ucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru kepada saudara-saudara kanan kiri Bapak Ibu dan Saudara ya.